Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Kuluap kita hari ini dengan tema self love bersama saya Faiza Faris. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Wallipop dan detik.com yang telah mengundang saya hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tuntas tentang self love, mencintai diri sendiri. Kenapa kok kita harus mencintai diri kita sendiri? Kemudian apa saja tantangannya, manfaatnya apa saja, tips dan triknya bagaimana. Dan juga saya juga akan kasih bonus tes kepribadian kalian. Gimana kalian ini, apakah sudah cukup self love atau belum. Yang pasti kita akan belajar bareng-bareng hari ini. Langsung aja yuk kita belajar tentang self love. Apa sih sebenarnya self love itu, teman-teman? Nah, menurut psikiater dari Amerika, Borenstein, di tahun 2020, self love ini berarti kemampuan kamu atau kemampuan seorang menerima diri, menghormati diri, dan mampu menghargai diri sendiri untuk tumbuh dari dukungan fisik, psikis, dan juga spiritual. Jadi ada 3 faktor ya teman-teman, fisik, psikis, dan spiritual. Jadi 3-tiganya itu saling berkaitan erat sekali. Nah, self love ini juga berkaitan erat dengan cara kamu untuk menyayangi diri sendiri, untuk bangkit dan berusaha sendiri, memenuhi kebutuhan kamu, keinginan, dan menghormati batasan kamu. Dan dengan self love ini berarti kamu bisa memperlakukan diri sendiri seperti kamu memperlakukan sahabat. Nah, apakah teman-teman sekarang sudah self love? Ayo kita cek yuk. Aku punya tes untuk cari tahu. Oke, sekarang saya akan tes teman-teman ya. Ambil kertas, kemudian tulis 1-14 dan jawab dengan huruf A, B, atau C. Pertanyaan yang pertama nih, teman-teman kalau misalnya saya kecepatan bisa di pause atau ditunggu ya. Jadi nggak ada jawaban yang benar atau salah dan nggak ada waktu. Nah, yang pertama ini ketika teman-teman melihat ke cermin, teman-teman merasa senang melihat apa yang teman-teman lihat, melihat ke diri sendiri. Merasa senang apa tidak? Kalau misalnya iya, jawab dengan A. Kalau tidak, jawab dengan C. Dan kalau kadang-kadang iya, kadang enggak, jawab dengan B. Kemudian pertanyaan yang kedua, aku bisa memaafkan diriku ya, dan mudah melupakan untuk setiap kesalahan yang aku buat. Kalau jawabannya iya, jawab dengan A. Kalau jawabannya kadang-kadang, jawab dengan B. Kalau misalnya jawabannya tidak, jawab dengan C. Kemudian nomor 3, aku merasa nyaman dengan penampilanku. Kalau misalnya A, teman-teman akan menjawab iya. Kalau misalnya menjawab B, itu adalah artinya kadang-kadang. Dan kalau misalnya C, itu artinya tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih teman-teman, aku mampu menerima kritik dengan baik dan tidak mengambil hati. Kalau misalnya aku mampu menerima, jawab dengan A. Kalau misalnya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak, jawab dengan B. Kalau misalnya tidak bisa menerima, susah banget, aku ngerasa sensitif dan gampang terluka, jawab dengan C. Kemudian pertanyaan yang kelima, aku adalah orang yang menyenangkan. Kalau misalnya itu adalah kalian, jawab dengan A. Kalau misalnya kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, jawab dengan B. Kalau misalnya tidak, jawab dengan C. Pertanyaan yang keenam, ketika aku merasa galau, aku bisa menemukan kembali cara untuk mengembalikan mood aku. Kalau misalnya jawabannya iya, jawab dengan A. Kalau kadang-kadang, jawab dengan B. Kalau misalnya tidak, jawab dengan C. Kemudian pertanyaan nomor 7 nih teman-teman, aku selalu mempercayai keputusanku sendiri. Kalau misalnya iya, jawab dengan A. Kalau misalnya kadang-kadang, jawab dengan B. Kalau misalnya tidak, jawab dengan C. Pertanyaan yang ke-8, ketika aku lelah, stres, atau tidak ingin melakukan apa-apa, aku bisa dengan mudah menolak orang lain jika meminta atau mengajak ke tempat sesuatu atau apapun. Kalau misalnya gampang menolak, jawab dengan A. Kalau misalnya susah, aku gak enakan, kadang-kadang iya, kadang-kadang bisa, jawab dengan B. Kalau sama sekali gak bisa, jawab dengan C. Nah, nomor 9 nih teman-teman, aku tahu aku punya kekurangan dan aku menerima hal tersebut sepenuhnya. Kalau memang jawabannya iya, jawab dengan A. Kalau kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, jawab dengan B. Kalau misalnya tidak bisa dan tidak tahu kekurangan aku di mana dan aku kadang-kadang ngerasa minder, jawab dengan C. Kemudian yang nomor 10, kamu merasa ada orang lain yang terbantu hidupnya karena aku. Mungkin kamu adalah seorang ibu yang punya anak atau punya suami, atau mungkin sebagai seorang guru, merasa ada yang terbantu dan kamu sangat bermanfaat buat mereka, jawab dengan A.
Kalau kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, jawab dengan B. Atau misalnya kamu belum bekerja atau mungkin kamu tidak terlalu bermanfaat, merasa seperti itu, jawab dengan C. Kemudian nomor 11, aku selalu melakukan yang terbaik untuk kesehatanku, pikiranku, badanku. Kalau misalnya jawabannya iya, jawab dengan A. Kalau kadang-kadang, jawab dengan B. Kalau tidak, jawab dengan C. Kemudian nomor 12, aku biasanya tetap berterima kasih pada diriku walaupun aku melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan rencana. Kalau jawabannya iya, jawab dengan A. Kalau kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, jawab dengan B. Atau kalau misalnya tidak, jawab dengan C. Pertanyaan ke-13, pendapatku itu juga penting. Kalau misalnya jawabannya itu iya, jawab dengan A. Kalau kadang-kadang penting, kadang enggak, jawab dengan B. Atau tidak penting, jawab dengan C. Kemudian nomor 14, aku bisa dengan nyaman menjadi diri sendiri jika aku bertemu dengan orang lain. Kalau jawabannya iya, jawab dengan ya, dengan A. Kalau jawabannya kadang-kadang, jawab dengan B. Atau jika tidak nyaman, jawab dengan C. Udah selesai teman-teman untuk memberi jawabannya. Kalau misalnya masih bingung, mungkin bisa diulang lagi dan didengerin lagi dan dijawab baik-baik. Yuk kita sekarang skor dan cari tahu hasil dari teman-teman sudah self love atau belum. Yang pertama, teman-teman lihat jawaban 1 sampai 14, beri skor 2 untuk semua jawaban A. Jadi di belakang huruf A kamu kasih 2. Oke, udah. Kemudian beri skor 1 untuk semua jawaban B. Dan kemudian beri skor 0 untuk semua jawaban C. Kalau udah, teman-teman buru-buru di kalkulator atau dihitung, misalnya kebiasaan ngitung cepat atau biasa belanja atau biasa bisnis nih ya, langsung bisa cepat. Nah, sekarang teman-teman lihat skornya. Kalau misalnya skor teman-teman ini mendapatkan skor yang cukup tinggi, antara 25 sampai 28, selamat. Berarti teman-teman ini punya cinta luar biasa untuk diri sendiri. Nah, jadi teman-teman ini punya dosis cinta yang cukup besar, cukup baik untuk diri sendiri. Nah, tapi terlalu ingat ya, kalau misalnya proses self-love ini adalah berkesinambungan, terus menerus dan harus terus diusahakan. Jadi kamu sudah punya skillnya, kamu sudah tahu caranya untuk self-love dan harus kamu pertahankan teman-teman. Kalau misalnya teman skornya antara 19 sampai 24, berarti kamu sudah cukup cinta tapi masih harus banyak yang dibenahi. Jadi teman-teman coba cek pertanyaan tadi, kira-kira kenapa kok memilih jawaban kadang-kadang atau tidak. Kira-kira apa yang bisa diperbaiki? Kalian bisa bertanya ke teman terdekat atau mulai menulis jurnal apa yang kira-kira bisa memaksimalkan diri saya sendiri. Kemudian kalau misalnya teman-teman di bawah skor 18 atau angka 18, itu artinya teman-teman ini punya banyak PR untuk self love. Tapi jangan khawatir, banyak juga kok teman-teman yang di skor ini, dan itu tidak sendirian kalian. Ini adalah saatnya kalian untuk bangkit dan menjadi lebih kuat lagi, melihat betapa berharga diri kalian selama ini. Dan kalau misalnya sekalian teman-teman tahu caranya self love, kalian akan tahu bagaimana indahnya hidup dan bisa menjadi lebih termotivasi dan mencapai cita-cita kalian dengan gampang. Yuk kita belajar lebih lanjut tentang self love. Yang langsung aja, yang pertama, kenapa sih kita harus belajar self love? Apa sih pentingnya? Nah, kalau misalnya teman-teman bisa self love, kalian bisa punya 7 hal yang baik nih teman-teman. Yang pertama, bisa meningkatkan self esteem atau bagaimana teman-teman melihat ke diri sendiri. Jadi kalau misalnya kalian punya self esteem, kalian bisa lebih menghargai bahwa diri sendiri ini sudah luar biasa, bertahan sejauh ini, sudah sehat. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa punya kepuasan hidup yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman tidak akan tergoda untuk membandingkan dengan orang lain dan merasa puas. Jadi teman-teman melihat ke kehidupannya, kesehatannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa mengurangi resiko gangguan kesehatan mental. Jadi biasanya buat cewek-cewek nih yang selalu membandingkan diri, biasanya dengan standar-standar yang tidak rasional, biasanya akan mudah untuk terganggu dengan pola makan, self image seperti itu. Jadi akan kena ke fisik juga, akhirnya gangguan pencernaan dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kalau kalian sudah self love, kalian bisa menjadi punya gaya hidup yang sehat.
Dan yang kelima, bisa punya motivasi nih teman-teman. Jadi kalau selama ini cuma kerja pulang atau di rumah aja, bisa mulai menambah motivasi agar berprestasi. Mungkin selama ini bisa menulis buku atau mungkin memulai bisnis baru. Kemudian yang keenam, bisa mengurangi kecemasan, was-was, overthinking. Dan yang tujuh, punya kualitas tidur yang lebih baik. Nah biasanya kalau misalnya nggak self-love ini, dekat hubungannya dengan insomnia. Nah kalau misalnya kalian tidak self-love, apa sih akibatnya? Nah ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, bisa mudah cemas dan rentan depresi. Ini bahaya banget, bisa membuat kalian itu merasa semua pekerjaan walaupun seringan apapun itu jadi berat. Kemudian yang kedua, akan tidak bisa menunjukkan rasa cinta kepada orang lain. Biasanya ada komplain dari pasangan, dari teman. Kenapa sih kok kamu kayaknya dingin? Kenapa sih nggak bisa nyampein perasaan kamu? Kok kayaknya terlalu lempeng orangnya? Biasanya kalau misalnya kurang self love akan terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, sulit menerima cinta dari orang lain. Jadi kalau misalnya ada yang serius atau ada orang yang berbuat baik, itu kalian akan was-was terus, bertanya-tanya dan nggak percayaan. Dan yang keempat, tidak merasa baik-baik saja, cenderung untuk membanding-bandingkan diri sendiri dan hidup dalam keraguan yang terus-menerus. Kemudian yang kelima, selalu merasa kurang, jadi kayak kurang ada bagus-bagusnya dalam hidup. Oke, kita akan mulai ya belajar prosesnya. Nah sebelum kita belajar, kira-kira apa sih yang akan saya hadapi kalau saya udah mau untuk self love ini, Kak? Ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama, kalian akan diminta untuk menghadapi dan mengkonfrontasi masa lalu kalian. Jadi ada beberapa teman-teman yang susah self love karena memang punya trauma dalam diri. Mungkin waktu masih kecil memiliki orang tua yang terlalu strict atau terlalu abai. Ini juga bisa mempengaruhi kepribadian teman-teman di masa sekarang. Atau mungkin masa kecilnya terlalu sering dikritik, terlalu sering dimarahin, itu menjadi membuat kalian merasa tidak percaya diri dan selalu mempertanyakan segala sesuatu. Atau mungkin juga punya trauma dari dijahati orang-orang atau orang lain, atau punya problem musibah atau bencana alam, atau ditinggalkan oleh orang yang disayang. Ini juga membawa trauma dan membuat kalian bermasalah dan kesulitan untuk self love. Kemudian yang kedua, kalian akan berusaha berperang kepada diri sendiri untuk menghilangkan sifat membandingkan diri. Biasanya ini untuk sosmed ya, biasanya kita suka gatel nih pengen intipin story teman-teman, prestasi teman-teman. Ini kalian akan berusaha untuk disiplin dan memerangi diri sendiri untuk tidak membanding-bandingkan ya. Kemudian yang ketiga, ada perang juga untuk meninggalkan keinginan untuk memvalidasi. Jadi dikit-dikit tanya, aku udah bagus nggak ya bajunya, kamu sayang sama aku nggak? Biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering ditanyakan oleh orang yang kurang self love. Kemudian yang keempat, akan ada perlawanan ke diri sendiri untuk ingin diterima orang lain. Biasanya ini juga mengakibatkan kalian kehilangan teman. Tapi kalian harus yakin kalau misalnya orang-orang yang meninggalkan kalian itu sebenarnya adalah mereka yang rugi, karena mereka sebenarnya selama ini memanfaatkan kalian dan kalian tidak akan rugi apa-apa. Jadi gimana sih cara tahu orang yang toksik atau tidak? Caranya adalah ketika kalian dibuat untuk merasa bersalah terus-menerus, kemudian ketika kalian itu mempertanyakan diri kalian, kemudian yang ketiga adalah ketika kalian merasa lelah ketika berada di dekatnya. 3 ciri tersebut kalian pegang ketika misalnya ada di orang terdekat atau orang sekitar kalian. Mulai jaga jarak aman ya teman-teman. Kemudian yang kelima, kalian akan diminta untuk menurunkan harapan atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi misalnya nih, buat bunda-bunda yang punya anak, ingin anaknya berprestasi seperti ini, itu akan diminta untuk mengurangi lagi. Atau mungkin prestasi di kantor dikurangi lagi. Atau mungkin ingin badan seperti K-pop yang selama ini mungkin beratnya sudah 65, kepingin jadi 40, itu tidak masuk akal ya teman-teman. Jadi harus mulai untuk bertanya kepada yang ahli, profesional. Mungkin kalau misalnya ingin bertanya kepada psikolog atau mungkin bertanya kepada guru, gimana sih sebenarnya yang ideal tuh? Saya ingin seperti itu, kira-kira idealnya seperti apa? Kalau kalian ragu-ragu boleh ditanyakan. Kemudian yang keenam, ketika kalian sudah berusaha untuk self love, kalian akan mengalami peningkatan rasa syukur dan spiritualitas. Jadi kalian akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih banyak melihat ke beberapa orang yang tidak bersyukur daripada membandingkan kepada orang yang berlebih. Oke, gimana caranya self love? Ada beberapa poin yang teman-teman harus catat. Yang pertama,
berhenti membandingkan diri sendiri ke orang lain. Jadi kalau tadi skornya udah cukup rendah nih, teman-teman mulai dari sekarang bikin akun sosial media baru. Jadi kalau selama ini selalu ngepoin teman-teman, bikin akun baru dan follow influencer-influencer yang positif dan juga minat-minat kalian. Jadi kalau selama ini minat kerajinan, minat art, boleh di follow dan mulai berkurang untuk melihat-lihat orang lain. Kemudian yang kedua, biarkan diri untuk melakukan kesalahan. Jadi untuk melakukan kesalahan itu manusiawi teman-teman. Jadi kalau misalnya hari ini gagal berbisnis atau gagal untuk melakukan yang diinginkan, tidak apa-apa, coba lagi besok. Ingat seperti Taylor Swift, dia membuat ratusan bahkan ribuan lagu. Kalau nggak salah yang berhasil untuk rilis itu hanya 245 dari ribuan dan yang sukses hanya 9. Jadi tidak ada sesuatu yang instan, jadi kalian boleh dan harus untuk melakukan kesalahan terlebih dahulu. Biarkan diri sendiri untuk gagal. Kemudian yang ketiga, jangan khawatirkan tentang pendapat orang lain. Jadi di satu tempat dengan tempat lain itu beda-beda teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian sering dinyinyirin, itu ingatlah kalau itu belum tentu seperti yang kalian pikirkan. Seperti ini contoh, di daerah tertentu kalian ketika makan terlalu banyak itu akan dianggap sebagai menghargai dan membuat tuan rumah senang. Tapi di satu daerah lain ketika kalian makan sampai habis itu bahkan dianggap tidak sopan. Jadi mana yang benar? Tidak ada. Jadi lakukan yang sesuai dengan apa yang kalian anggap benar. Bahkan kalau di Jepang misalnya kalian makan dengan mengecap, itu di sini nggak sopan ya, tapi di sana tuh adalah budaya untuk menghargai orang. Kemudian yang keempat, kalian harus sadar kalau fisik itu bukan segalanya. Jadi ada beberapa nih teman-teman yang mungkin kalian punya kenalan yang mungkin punya kekurangan fisik atau mungkin tidak sesuai dengan standar kecantikan Indonesia atau internasional ya. Tapi ketika dia hadir membuat orang lain di sekitarnya senang dan membuat mood itu berubah, semua orang menjadi bersemangat. Ada juga yang sangat cantik, sangat ideal, sangat modis, tapi ketika dia datang semua orang seperti tidak betah. Ada juga seperti itu. Jadi itu membuktikan bahwa fisik itu bukan segalanya. Jadi juga hindari terlalu sering membandingkan diri atau melihat sosial media yang tidak rasional. Karena di sosial media semua sudah diedit pakai filter atau mungkin dandan atau diet yang terlalu ekstrim. Kemudian yang kelima, hindari orang-orang toksik dan bergosip. Jadi seperti saya bilang tadi, toksik itu cirinya bagaimana? Yang pertama, cirinya membuat kalian lelah. Jadi kalau misalnya dekat mereka, walaupun sebentar tuh rasanya capek, pulang tuh rasanya capek. Kemudian yang kedua, kalian jadi mempertanyakan diri kalian sendiri. Dan yang ketiga itu membawa pengaruh buruk kepada kalian. Jadi mungkin merasa di rumah itu jadi sering-sering marah-marah, atau tadinya kalian tidak pernah berteriak jadi berteriak, seperti itu. Itu adalah ciri dari orang-orang toksik. Dan yakinlah ketika kalian kehilangan mereka, kalian tidak akan rugi. Kemudian juga hindari orang yang bergosip, karena orang yang bergosip itu akan menguras energi sangat besar dan juga membawa racun buat otak kalian, akan menjadi susah fokus dan banyak sekali problem kesehatan mental untuk terkait dengan gosip dan membicarakan orang di belakang. Kemudian yang keenam, mencoba untuk hadapi ketakutan diri. Tantang, misalnya kalian takut untuk berbicara di depan umum, ketika ada yang menawari, ayo siapa yang mau memimpin doa, justru malah lakukan. Gimana caranya kak? Caranya adalah ketika kalian bangun, kalian hadap ke cermin, belajar untuk perkenalan diri buat teman-teman yang mungkin kesulitan dalam komunikasi. Belajar tersenyum juga bisa. Selanjutnya teman-teman, kalian harus yakin dengan suara hati. Jadi kenapa kalian harus yakin dengan suara hati? Karena dalam memori otak itu ada yang namanya memori pengalaman. Jadi ketika kalian menghadapi sesuatu tawaran atau menghadapi suatu situasi, hati kalian merasa tidak nyaman, tidak ingin, jangan dilakukan. Atau suatu saat ketika hati kalian berkata, ini sepertinya menarik, kalian senang, lakukan saja. Jadi ingatlah bahwa tidak ada satupun keputusan itu yang benar-benar salah. Bahkan semua keputusan itu selalu ada positif dan negatifnya dan akan selalu menjadi pembelajaran buat kita. Jadi ketika kalian dihadapi oleh keputusan, ambil saja dan jangan ragu. Kemudian yang ke-8, jaga kesehatan, lakukan perawatan.
Kalau misalnya kalian menjaga kesehatan fisik itu sama dengan kalian menjaga kesehatan psikis juga. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau misalnya di Korea banyak terjadi kasus depresi itu ternyata hanya karena mereka salah bernafas. Nah loh, jadi karena kurang oksigen membuat mereka jadi terganggu secara mental. Ada juga beberapa orang yang terganggu kesehatan mentalnya karena mereka tidak pernah terkena matahari. Karena matahari adalah penghasil vitamin D yang merupakan penghasil hormon bahagia. Jadi kalau misalnya kalian sering galau, sering overthinking, susah tidur, coba ditanya kapan terakhir kali berolahraga, kapan terakhir kali makan makanan bergizi, buah, vitamin yang segar, dan apakah kalian sudah cukup minum dan cukup tidur. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ke-9, kalian harus menerima kesulitan, rasa sakit, dan sukacita. Hidup ini sepaket, nggak bisa senang terus, nggak bisa menantang terus, nggak bisa happy-happy terus. Bahkan seperti selebriti yang punya uang sangat banyak, mereka punya popularitas, orang-orang yang sayang, dan juga mungkin fisik yang sangat bagus, sangat tampan, sangat cantik, juga mengalami depresi dan kesulitan hidup. Jadi ketika kalian mengalami kesulitan hidup, tidak apa-apa untuk mundur sejenak, beristirahat, menangis saja, karena menangis itu adalah mekanisme tubuh untuk membuang racun dalam tubuh. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita harus mensyukuri hal-hal sederhana. Pergilah keluar rumah, pergilah ke panti asuhan, pergilah ke panti oreda atau mungkin ke rumah sakit, melihat hal-hal yang sangat bisa kita syukuri. Kemudian selanjutnya ambil hal-hal yang baik-baik dan bicarakan hal yang baik-baik kepada diri. Kenapa? Karena manusia itu 70% terdiri dari air. Ingat, ada yang pernah baca nggak tentang penelitian di Jepang, air dan kristal? Jadi ketika air ditiupkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, akan menjadi kristal dan air tersebut menjadi sangat baik untuk kesehatan. Ketika air tersebut dikata-katain dengan kata yang buruk, itu akan menjadi kristal yang buruk. Nah, sekarang ini kayak seperti tren ya, merosting diri. Aku kan sobat jompo, aku kan faceburik, seperti itu. Jangan sekali-sekali mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena kalau tubuh ini komputer, mulut ini adalah keyboardnya. Nah, kalian inginkan lebih maksimal lagi dan memberikan hal yang baik-baik ke diri sendiri. Begitu pula yang punya anak nih, bunda-bunda, jangan sampai berkata-kata yang tidak baik buat anak-anaknya ya. Yang ke-12, selalu ambil peluang dan kesempatan yang terbaik. Jadi kalau teman-teman dapat tawaran yang itu membuat hati kalian bersemangat, ambil saja. Jangan berpikir 2 kali, jangan terlalu banyak overthinking, seperti itu. Kemudian yang 13, ketika teman-teman mengalami kesulitan tidur, kesulitan makan, jangan sedih, jangan ragu untuk cari pertolongan. Sekarang gangguan kesehatan mental bisa di cover untuk BPJS. Datang ke klinik terdekat untuk meminta rujukan, atau kalau susah akses bisa download di aplikasi kesehatan untuk berbicara dengan psikolog dan psikiater online. Dan yang ke-14, kalian tingkatkan kesehatan spiritual dan ketenangan diri seperti beribadah malam, tilawah, atau meditasi mindfulness yang akan saya ajarkan sebentar lagi. Nah, gimana sih mindfulness itu? Jadi buat teman-teman yang ingin terapi mindfulness, ini bisa untuk melakukan meditasi mindfulness. Caranya gimana? Kalian bisa pergi ke tempat yang sepi, mungkin bisa cari tempat yang tenang, mungkin di pinggir pantai atau di taman. Kemudian jangan lupa atur waktu, pasang alarm 5-30 menit terserah. Kemudian teman-teman bisa untuk pejamkan mata, kemudian rasakan hembusan angin, dan kalian hidupkan semua panca indera dari mata, telinga, kemudian kulit, lidah. Fokuskan pelan-pelan. Jadi ketika kepada mata, kalian rasakan bola mata kalian bergerak. Kemudian buka mata, lihatlah semua warna yang ada di sekitar. Kalian fokuskan untuk memanfaatkan mata. Kemudian telinga, kalian buka telinga baik-baik. Kemudian dengarkan suara angin, suara ombak, suara angin dari AC, ataupun suara dari hembusan nafas kalian. Kemudian bernafaslah dengan baik dari hidung, kemudian lewat mulut secara perlahan. Rasakan udara naik turun secara teratur dan rilekskan pikiran. Kemudian boleh pejamkan mata lagi.
Bayangkan seperti ada awan yang lewat di dalam kepala kalian, dan awan tersebut sedang bergerak di langit. Kemudian istirahatlah. Kalau misalnya teman-teman ingin dibantu dengan suara debur ombak juga boleh, atau suara air juga boleh. Kalian bisa baca tutorialnya yang sudah saya berikan. Atau kalau misalnya ingin lebih banyak variasi tentang terapi meditasi mindfulness, bisa lihat di YouTube atau di berbagai artikel. Banyak sekali terapi mindfulness dan sangat bermanfaat. Tadi udah aku kasih tahu caranya, udah aku spill cara untuk meditasi mindfulness. Sekarang kalau misalnya kalian sudah punya self love, itu akan terjadi seperti apa sih, Kak? Nah, ada beberapa nih teman-teman. Yang pertama, kalian akan terhindar dari membanding-bandingkan diri. Kalau udah self love berarti kalian tidak lagi membanding-bandingkan diri. Jadi boleh orang lain punya prestasi, saya juga punya kelebihan saya sendiri. Boleh orang lain sudah punya pencapaian, saya juga punya pencapaian. Bahwa semua itu berjalan sesuai dengan timeline dan waktu masing-masing. Kemudian yang kedua, orang yang self love itu tidak memendam emosi. Jadi ketika kamu merasa marah, kamu akan mengungkapkan. Ketika kamu kecewa, kamu juga akan mengungkapkan. Kemudian yang ketiga, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan perlahan, dengan fokus. Dan yang keempat, tidak terburu-buru, nyaman dalam melakukan apapun. Kemudian yang kelima, bisa membangun batasan sehat terhadap orang lain. Jadi ketika tidak nyaman atau ketika lelah, kalian bisa berkata tidak. Kemudian yang enam, bisa melakukan introspeksi dan mengkoreksi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Bisa dengan jurnal atau mungkin bisa bertanya ke orang-orang di sekitar. Kemudian yang tujuh, punya hobi, punya passion. Dan yang kedelapan, ini punya radar yang baik untuk mengenali orang-orang toksik dan hubungan yang toksik dan segera membuat batasan. Dan yang kesembilan, menjaga kesehatan diri dan berolahraga secara rutin. Yang ke-10, lebih gampang lagi untuk bersyukur, berterima kasih kepada orang di sekitar kita. Nah, ini ada self love berdasarkan dari love language kalian. Jadi bisa lakukan hal ini secara konkret. Jadi kalau memang kalian love language-nya itu act of service, bisa beres-beres, bisa masak, bisa bikin schedule. Atau kalau kalian receiving gift, suka hadiah, kalian bisa kasih hadiah ke diri sendiri dengan jalan-jalan, dengan belanja online, atau jajan makanan kesukaan. Kasih hadiah diri sendiri. Atau kalau misalnya memang kalian itu self love-nya adalah love language word affirmation, bisa memuji diri sendiri, menulis diary, atau juga positive self talk. Kalau misalnya self love language kalian adalah physical touch, bisa membeli skincare, melakukan perawatan kulit, pergi ke spa, salon pijat, scrub luluran. Enak sekali ya, saya juga pengen. Kalau misalnya memang kalian love language adalah quality time, kalian bisa me time, tidur siang, meditasi, atau nonton buat diri kalian sendiri bahagia. Oke teman-teman, demikianlah untuk video saya hari ini. Semoga dimengerti. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di sesi hari ini. Kalau memang masih belum puas juga, boleh untuk DM di Instagram saya, Faiza Faris. Terima kasih, semoga harinya menyenangkan dan semoga bisa sukses, self love dan menjadi bahagia dan termotivasi lebih lagi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.